Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pada pertemuan kali ini, kita akan meneruskan materi pertemuan yang lalu ya. Jika kalian pertemuan yang lalu banyak belajar tentang pengertian, kemudian faktor yang mempengaruhi, dan juga manfaat menjaga daya tahan jantung. Nah, pada kali ini kita akan membahas bentuk latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Kira-kira ada yang tahu tidak apa saja bentuk latihannya? Kita langsung masuk materi ya. Nah, sebelum mengetahui bentuk latihannya, sama-sama kita pahami dulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah memahami bentuk latihan lari bolak-balik. Pastinya ketika Pak Ilas bilang bentuk latihan lari bolak-balik, kalian sudah mendapatkan sedikit gambaran bagaimana bentuk latihannya. Yang kedua adalah bentuk latihan lompat tali. Nah, sama dengan latihan yang pertama, setelah Pak Ilas menyampaikan, pasti kalian juga membayangkan bagaimana bentuk latihannya. Nah, setelah mendapatkan materi ini nanti, Pak Ilas berharap kalian dapat mempraktekannya sendiri di rumah ataupun di sekitar rumah, sehingga kalian benar-benar memahami bagaimana bentuk latihannya. Nah, sebelum nanti kalian melakukan gerakan, ingat bahwa nanti kalian harus mengukur denyut nadi sebelum melakukan aktivitas. Simak videonya dulu ya. Mengenai bagaimana cara mengukur laju denyut jantung dengan menghitung denyut nadi. Normal denyut adalah 60 sampai 100 kali per menit. Pada atlet bisa saja denyutnya kurang dari 60 kali per menit dan itu pun masih termasuk normal asalkan tanpa keluhan. Ada beberapa tempat untuk mengukur denyut nadi. Yang pertama yang saya akan bahas hari ini adalah untuk mengukur denyut nadi radialis. Berikut adalah cara untuk mengukur denyut radialis. Cara mengukur denyut arteri radialis adalah dengan telapak tangan kita dibuka, habis itu kita susurin mengikuti ibu jari. Setelah itu sampai di pergelangan tangan dengan menggunakan ketiga jari kita, sampai dirasakan ada yang berdenyut dan ibu jari kita menyangga tangan kita di bagian bawah. Setelah kita merasakan ada yang berdenyut, kita hitung denyutannya itu selama 1 menit. Bisa saja dengan cara 30 detik dikali 2 atau 15 detik dikali 4. Perubahan dari denyut normal menunjukkan adanya perubahan dari kondisi tubuh. Oke, pastinya setelah melihat video ini, kalian akan langsung mempraktekkan cara mengukur denyut nadi. Nah, nantinya kalian harus mengukur denyut nadi kalian sebelum melakukan aktivitas latihan yang akan Pak Ilas sampaikan. Kita lanjut ke latihan yang pertama, yaitu latihan lari bolak-balik. Apa saja kira-kira yang harus dipersiapkan dalam latihan ini? Yang pertama adalah kita akan menggunakan alat bantu seperti kun, ataupun alat lain, ataupun benda lain, untuk menandai 2 titik yang akan kita jadikan acuan lari. Nah, yang kedua, kita akan menentukan titik antara titik A dan B yang berjarak 5-8 meter. Nah, pada setiap titik itu nanti kalian akan meletakkan bola atau benda lain untuk memindahkan bola itu dari titik A menuju titik B. Nah, ketika alat-alat sudah siap, kalian akan mulai berlari. Berlarilah mulai dari titik A menuju titik B, memindahkan bola dari A ke B secepat-cepatnya. Nah, lakukan latihan tersebut hingga semua bola terpindahkan. Lakukan latihan tersebut 8 kali dengan cepat. Setiap latihan pertama, jeda antara latihan pertama dan latihan kedua, berikan waktu untuk istirahat. Oke, kita akan simak bagaimana gambaran bentuk latihan ini. Seperti pada gambar, lapangan hijau adalah area untuk latihan.
di mana di situ ditandai dengan bendera. Kita anggap bendera pertama adalah yang dekat dengan anak berbaris, adalah titik A. Kemudian yang di ujung sana adalah titik B. Di sini adalah titik B. Nah, kalian akan meletakkan bola yang sudah disiapkan di titik A. Nah, ketika peluit ataupun tanda untuk memulai latihan sudah dimulai, kalian harus beralih secepatnya dari titik A menuju titik B. Nah, lakukan 8 kali dengan cepat, selingi dengan istirahat. Jangan lupa, jika kalian berlatih dengan teman dekatmu ataupun dengan orang lain, selalu gunakan masker, jaga jarak aman, tetap patuhi protokol kesehatan selama COVID-19. Catatan untuk latihan ini, jika kalian ingin menarik, ajak temanmu. Latihan kedua adalah latihan lompat tali. Kenapa latihan ini dipergunakan? Yang pertama adalah keuntungan yang pertama, mudah dilakukan. Kita hanya perlu menyiapkan karet, tali, ataupun benda lain yang bisa digunakan untuk melompat, asalkan panjang ya. Kemudian yang kedua adalah kalian dapat melakukan sendiri maupun bersama dengan teman. Nah, yang ketiga, kecepatan putaran harus dijaga. Usahakan dari kecepatan rendah hingga ke kecepatan tinggi, sehingga ada proses di mana kecepatan rendah kalian akan menyesuaikan kecepatan hingga ke kecepatan tinggi. Ingat, setiap jeda lakukan istirahat dan juga latihan ini berulang kali. Nah, coba lihat ini Pak Ilas punya video tentang rekor dunia lompat tali. Bagaimana dia bisa bergerak dengan cepat dan juga mengalahkan lawan-lawannya yang berjumlah 5 orang. Bagaimana dia lompat 200 kali lompatan hanya beberapa menit. Siapa kira-kira yang bisa? Oke. Nah, pastinya ketika kalian melakukan latihan tersebut banyak manfaatnya. Yang pertama yang dapat kita tangkap adalah yang pasti menjaga kesehatan jantung, kemudian membakar kalori, koordinasi tubuh akan meningkat, dan juga melatih ketangkasan kalian. Nah, pastinya nanti kalian akan melakukan latihan-latihan tersebut di rumah. Sekian dari Pak Ilas. Ingat, selalu jaga jarak aman, gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Cukup sekian dari Pak Ilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.